Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembahasan soal USBN IPA SD tahun 2019 nomor 16 sampai nomor 20 bersama Eswil dan bintang pelajar untuk prestasi tinggi dan akhlak terpuji. Soal nomor 16. Perhatikan skema peredaran darah. Urutan peredaran darah kecil ditunjukkan oleh nomor. Ya, kita lihat di sini keterangannya. Targetnya ASVB. A-nya itu arteri, S-nya serambi. Arteri itu nama lainnya serambi. V-nya itu vena. Vena nama lainnya bilik. Yang warna biru ini kaya akan karbon dioksida, sedangkan yang warna merah kaya dengan oksigen. Yang sini sebelah kiri yang kaya oksigen dan kaya akan karbon dioksida sebelah kanan. Yang atas namanya serambi, kemudian yang bawah namanya bilik. Serambi untuk menerima darah, sedangkan bilik untuk memompa darah. Kanan berisi darah kotor, kiri berisi darah bersih. Darah bersih mengandung oksigen, darah kotor mengandung karbon dioksida. Ya, kita lihat sini keterangan bagian organnya. Nomor 1, ini adalah atrium atau serambi kiri. Nomor 2, bilik kiri. Nomor 3, bilik kanan. Nomor 4, serambi kanan. Nomor 5, arteri pulmonari. Nomor 6, paru-paru. Nomor 7, vena pulmonari. Nomor 8, pembuluh arteri. Nomor 9, seluruh tubuh. Nomor 10, pembuluh vena. Peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan, ya. Bilik kanan, terus melalui arteri pulmonari menuju ke paru-paru, kemudian ke vena pulmonari, dan terakhir ke serambi kiri. Ya, ini namanya peredaran darah kecil, jantung, paru-paru, jantung. Jadi kita lihat di sini, bilik kanan itu nomor 3, arteri pulmonari nomor 5, paru-paru nomor 6, vena pulmonari nomor 7, dan serambi kiri nomor 1. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 17. Edo mengeluhkan sudah 3 hari sulit buang air besar, perut terasa tidak nyaman, dan badan lemas. Upaya yang tepat untuk mencegah gangguan organ berdasarkan keluhan tersebut adalah, nah, ini upayanya ini merupakan gejala-gejala sembelit, antaranya 3 hari sulit buang air besar, perut terasa tidak nyaman, dan badan lemas. Sehingga untuk sembelit ini diakibatkan karena kurangnya konsumsi serat dan air putih. Nah, upaya yang tepat untuk mencegah gangguan organ berdasarkan keluhan tersebut, berarti kalau diakibatkan oleh kurangnya konsumsi serat, maka kebutuhan seratnya makan makanan yang mengandung serat dan minum air putih secukupnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 18, perhatikan gambar berikut. Di percobaan ada pipa kaca, kemudian botol kaca, balon, dan membran karet. Proses menghirup udara ketika bernapas dapat ditunjukkan oleh model pernapasan tersebut dengan cara, ya, gambarnya kita perjelas ya. Ini gambarnya, tadi yang sini ini ibaratkan sebagai batang tenggorokannya. Selangnya atau pipa ini sebagai batang tenggorokan. Kemudian balon 1 ini sebagai paru-paru kanan dan balon 2 sebagai paru-paru kiri. Kemudian yang bawah membran karetnya atau balon 3 ini sebagai diafragma. Diafragma itu adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Inspirasi itu
proses menghirup udara atau memasukkan oksigen. Nah, penapasan itu dibagi menjadi dua, penapasan dada dan penapasan perut. Penapasan dada adalah penapasan yang dibantu oleh otot-otot tulang rusuk, sedangkan penapasan perut adalah penapasan yang dibantu oleh diafragma. Diafragma sudah saya jelaskan sebelumnya. Diafragma adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Ya, prosesnya dimulai dari ini ya, diafragmanya berkontraksi atau bekerja, kemudian menyebabkan paru-paru mengembang. Paru-paru mengembang menyebabkan tekanan udara dalam paru-paru itu lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh, maksudnya ya, luar paru-paru. Kemudian menyebabkan udara masuk ke dalam paru-paru. Ya, jika diibaratkan dengan percobaan ini, maka diafragma berkontraksi yaitu dengan cara kita menarik membran karet atau diafragma ini ke bawah. Sehingga pilihan jawabannya yang menekan membran karet ke atas adalah jawabannya yang tidak tepat. Hapus ya. Jadi kemungkinan jawabannya bisa A atau C. Ketika diafragma berkontraksi, berarti kita menarik membran karet ke bawah. Kemudian udaranya, sini ada pilihan udara masuk melalui pipa dan udara keluar. Ya, inspirasi penapasan perut ketika diafragma berkontraksi itu akhirnya menyebabkan udara masuk, bukan udara keluar. Jadi jawaban yang C itu tidak tepat, maka jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 19. Sifat bahan yang tepat untuk pembuatan tali ketapel adalah tali ketapel itu memanfaatkan gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh benda yang bersifat elastis atau lentur, sehingga benda dapat kembali ke posisinya semula. Ini ada pilihannya lentur ya, berarti kemungkinan jawabannya bisa B atau C. Lentur dan kuat atau lentur dan lunak. Tali ketapel harus kuat agar tidak mudah putus ya. Jadi jawabannya lentur dan kuat. Jawabannya yang tepat adalah yang B. Soal nomor 20. Perhatikan gambar percobaan berikut. Perubahan wujud yang terjadi pada percobaan tersebut adalah, ya ini percobaannya memanaskan air di dalam wadah ya, 4 tertutup. Ya, ketika air dipanaskan maka akan menghasilkan gas atau uap. Ya, jadi di sini zatnya, perubahan zat yang terjadi pada zat cair dan zat gas. Kita lihat di sini perubahan wujud benda pada cair dan gas. Kita ambil yang zat cair dan gasnya saja. Di sini ada dua perubahan, cair menjadi gas, zat cair menjadi zat gas, itu proses menguap. Sedangkan zat gas menjadi zat cair itu proses mengembun. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D.